Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah pelajaran hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini Bu Eni akan membahas tentang cara-cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Pada minggu kemarin sudah dibahas tentang persamaan kuadrat, kemudian dan jenis dari akar persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan persamaan kuadrat yang baru sesuai dengan karakteristik X1 ditambah X2 dan X1 kali X2. Kita masuk ke materi inti. Menentukan akar persamaan kuadrat ada berbagai macam cara. Yang pertama, memfaktorkan. Kemudian yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Hari ini kita akan membahas tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jika kita memfaktorkan, maka hasilnya adalah X ditambah B kali X ditambah Q sama dengan 0. Sehingga mempunyai akar-akar X1 sama dengan negatif B dan X2 sama dengan negatif Q. Dengan syarat-syarat X1 ditambah X2 sama dengan min P ditambah Q atau sama dengan min B per A. Untuk A sama dengan 1, maka P ditambah Q sama dengan B. Kemudian syarat yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan P kali Q atau sama dengan C per A. Untuk A sama dengan 1, maka P kali Q sama dengan C. Untuk lebih jelasnya, kita bahas beberapa contoh. Perintahnya, tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan. Soal yang pertama, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Langkah yang pertama adalah kita cari dua bilangan. Jika kita kalikan hasilnya adalah 6, ya. Jika kita tambah hasilnya adalah 5. Jadi dua bilangan kalau kita kalikan hasilnya sama dengan 6 di sini, kemudian kalau kita tambah hasilnya adalah sama dengan 5. Ini buat sebuah tabel faktor dari 6. Jadi 1 kali 6 negatif 1 kali negatif 6, 2 kali 3 negatif 2 kali 3. Ini semua adalah faktor dari 6. Dua bilangan kalau kita kalikan hasilnya adalah 6. Kemudian kita tambah. Kalau kita tambah nanti hasilnya 5, maka itu adalah bilangan yang kita cari. Kita tambah semua. 1 ditambah 6 hasilnya adalah 7. Negatif 1 dengan negatif 6 hasilnya negatif 7. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Negatif 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 5. Yang kita cari adalah dua bilangan. Kalau kita kali hasilnya 6, kalau kita tambah hasilnya adalah 5. Maka yang kita cari sudah ketemu, yaitu 2 dan 3. Maka langkah berikutnya adalah kita temukan bahwa P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. Maka bentuk X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X ditambah 2, X ditambah 3 sama dengan 0. Kalau X ditambah 2 atau X ditambah 3 sama dengan 0, maka kemungkinan yang pertama adalah X ditambah 2 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Maka di sini ketemu X1-nya adalah negatif 2 dan X2-nya adalah negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 3. Kalau
Kalau belum jelas, Bu Eni tampilkan contoh berikutnya lagi. Contoh nomor 2. X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16 sama dengan 0. Maka langkah pertama di sini kita cari dua bilangan. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 16, ya. Kemudian kalau kita tambah hasilnya adalah negatif 8. Kita buat sebuah tabel perkalian dari 16. 1, 16, 2 kali 8, 4 kali 4, negatif 1, negatif 16, negatif 2, negatif 8, negatif 4 kali negatif 4. Kemudian kita jumlahkan. Yang kita cari adalah, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 8. Nah, sudah ketemu semua, maka di sini ternyata hasil yang kita cari adalah negatif 4 dengan negatif 4. Kenapa? Karena dua bilangan kalau kita kalikan hasilnya 16, kalau kita tambah hasilnya adalah negatif 8. Jadi langkah berikutnya, P ketemu negatif 4 dan Q ketemu negatif 4, maka bentuk X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah X dikurangi 4 dikalikan X kurangi 4 sama dengan 0, ya. Maka X dikurangi 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 4 sama dengan 0. Maka ketemu X 1 nya sama dengan 4 atau X 2 nya sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Jadi dia mempunyai 1 akar real atau 2 akar kembar. Contoh selanjutnya, contoh nomor 3. 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5 sama dengan 0. Di sini ada yang berbeda dengan soal nomor 1 dan 2. Kalau nomor 1 tadi A-nya 1, maka di sini A-nya adalah 2. Ada yang berbeda, maka kita cari dua bilangan. Kalau kita kalikan hasilnya bukan negatif 5, tetapi 2 kali negatif 5 atau sama dengan negatif 10, ya. Berbeda dengan soal nomor 1 dan 2. Kemudian kalau kita kalikan tetap, yaitu sama dengan 3. Jadi kita cari dua bilangan. Kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 10, kalau kita tambah hasilnya adalah 3. Kita cari dulu dua bilangan. Kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 10. Hasilnya adalah 1 kali negatif 10, 2 kali negatif 5, 10 kali negatif 1, negatif 1 kali 10, negatif 2 kali 5, negatif 10 kali 1. Kita jumlahkan di sini hasilnya. Maka kita temukan bahwa yang kita jumlah hasilnya 3, maka bilangan yang kita cari adalah negatif 2 dengan 5. P ketemu negatif 2 dan Q sama dengan 5, maka bentuk persamaan kuadrat ini dapat difaktorkan menjadi, ada hal yang berbeda di sini. Karena di sini ada 2X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5, maka faktor-faktornya adalah menjadi 2X dikurangi 2, 2X ditambah 5. Jadi jika soalnya nanti di sini adalah 3X kuadrat, maka di sini faktor-faktornya adalah 3X dengan 3X. Kalau di sini 4X kuadrat, maka di sini juga 4X kali 4X. Paham sampai di sini anak-anak ya? Sama dengan langkah yang sebelumnya, maka di sini 2X, ya. 2X min 2 sama dengan 0 atau 2X ditambah 5 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 2 atau 2X sama dengan negatif 5. X1 ketemu sama dengan 1 atau X2 sama dengan negatif 5 per 2. Ini adalah pernah kalian temukan waktu kalian di kelas 2 ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah
1 dan negatif 5 per 2. Sampai di sini contoh soal nomor 1, 2, dan 3 anak-anak ya. Untuk soal yang nomor 4 berbeda. Di sini soalnya adalah persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat yang baru di mana akar-akarnya adalah x1 ditambah 3 dan x2 ditambah 3. Penyelesaiannya ya, langkah yang pertama sama dengan soal nomor 1 dan 3. Maka kita cari dua bilangan. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 6 ya, di sini kalau kita tambah hasilnya adalah negatif 5. Kita buat tabel perkalian dari 6 1, 6, 2, 3, negatif 1, negatif 6, negatif 2, negatif 3. Kita jumlahkan, ketemu hasilnya 7, 5, negatif 7, negatif 5. Yang kita cari adalah penjumlahan negatif 5. Maka ketemu di sini P-nya adalah negatif 2 dan Q-nya adalah negatif 3. Maka akar-akarnya di sini x-2, x-3 sama dengan 0. Maka ketemu x1-nya adalah 2 dan x2-nya adalah 3. Langkah berikutnya, x1 sama dengan 2 atau x2 sama dengan 3. Persamaan kuadrat yang baru, syarat-syaratnya tadi adalah akar-akarnya x1 ditambah 3 dan x2 ditambah 3. Padahal di sini sudah ketemu x1-nya sama dengan 2. Maka x1 yang baru adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian x2 yang baru adalah x2 ditambah 3. Maka karena x2 sama dengan 3, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang baru. Maka langkah selanjutnya, P sama dengan 5 dan Q sama dengan 6. Maka berdasarkan sifat yang pertama tadi, x1 dikalikan x2 itu sama dengan P dikalikan Q, atau sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30. Itu adalah nilai dari C. Kemudian x2 ditambah x1 sama dengan negatif P ditambah Q sama dengan negatif dalam kurung 5 ditambah 6 sama dengan negatif 11. Ini adalah nilai B. Maka dapat dibentuk persamaan kuadrat yang baru dengan nilai A-nya 1, B-nya negatif 11 dan C-nya 30 adalah x kuadrat dikurangi 11x ditambah 30 sama dengan 0. Jadi di sini A-nya 1, B-nya negatif 11, C-nya sama dengan 30. Untuk lebih pahamnya ada tugas dari Bu Eni. Yang pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan cara memfaktorkan. Di sini A x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian yang B 3x kuadrat dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi di sini nanti untuk yang soal yang nomor 1A, kalian cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya adalah 6, kalau ditambah hasilnya adalah 7. Untuk soal yang B, kalian cari dua bilangan. Kalau dikalikan adalah 3 kali negatif 12 atau sama dengan negatif 36. Tetapi kalau ditambah dia hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena di sini B-nya adalah 0. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan untuk yang kedua, akar-akar persamaan x kuadrat ditambah 2x dikurang 15 sama dengan 0 adalah P dan Q. Kalian perintahnya di sini disuruh menentukan akar persamaan kuadrat yang baru, di mana sifat-sifat dari akar-akarnya adalah P ditambah 2 dan Q ditambah 2.
Sampai di sini dulu pertemuan hari ini anak-anak. Selamat mencoba tugasnya. Tetap semangat. Bu Eni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.